Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sudah siap ya mengikuti pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah siap Pak. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama yaitu faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Kemudian yang kedua, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Kemudian yang ketiga, kebijakan pemerintahan Rasulullah SAW pada periode Islam di Madinah. Kemudian yang keempat, keberhasilan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Baik, yang pertama, faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW memasuki kota Yastrib, maka kota Yastrib diubah menjadi Al-Madinah ataupun Al-Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya. Di Madinah terdapat dua golongan, yaitu bangsa Yahudi yang terdiri dari Bani Nadir dan Bani Quraisy, dan golongan kedua yaitu suku Arab yang terkenal suku Aus dan Khazraj. Nah, pada tahun ke-12 sesudah kenabian Muhammad SAW dibuat perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Wanita atau Perjanjian Aqabah pertama. Nah, baik, Bapak akan menjelaskan tentang Perjanjian Aqabah yang pertama ya. Isi Perjanjian Aqabah yang pertama antara lain: yang pertama, kami tidak mempersekutukan Allah. Kemudian yang kedua, kami tidak akan mencuri. Kemudian yang ketiga, kami tidak akan berzina. Kemudian yang keempat, kami tidak akan membunuh anak-anak kami. Yang kelima, kami tidak akan mengubah dan menghasut. Kemudian yang keenam, kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu tadi isi Aqabah pertama. Baik, pada tahun ke-13 kenabian, 73 orang dari Madinah berkunjung ke Mekah untuk memenuhi dan meminta Nabi agar bersedia pindah ke Madinah. Kemudian dibuat lagi perjanjian Aqabah kedua. Baik, Bapak lanjutkan ya. Faktor yang menyebabkan penduduk Madinah mudah menerima agama Islam. Salah satunya yang pertama, bangsa Arab Yastrib telah memahami agama ketuhanan. Kemudian yang kedua, sering terjadi peperangan yang menyebabkan hubungan antar masyarakat kurang harmonis. Kemudian yang ketiga, penduduk Yastrib memberikan seseorang pemimpin yang mampu mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan. Di masa itu, Madinah menjadi tempat berlindung dan aman bagi umat Islam karena itu kaum muslimin untuk hijrah ke sana. Menjelang keberangkatan Nabi dan Abu Bakar ke Madinah, Nabi meminta agar tidur di tempat beliau sehingga orang-orang kafir mengira bahwa Nabi sedang tidur di rumah. Sebelum memasuki Madinah, Nabi Muhammad SAW singgah di Kuba dan mendirikan masjid atas tanah milik Rustum bin Hamdan. Masjid itu dikenal dengan Masjid Kuba. Baik,
Yang kedua, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Kedatangan Nabi memberikan dampak positif pada kedua suku. Kemudian keduanya memeluk agama Islam sehingga terikat dalam satu ikatan keimanan. Ketiga, kebijakan pemerintahan Rasulullah SAW pada periode Islam di Madinah. Yang pertama, mempersatukan antara Muhajirin dan Ansor. Kemudian yang kedua, meletakkan dasar politik dan tatanan sosial masyarakat. Nabi juga mempersatukan golongan Yahudi. Yang ketiga, di Madinah Rasulullah mendirikan masjid. Dan yang keempat, menciptakan kesejahteraan umum. Dan yang kelima, mengembangkan pendidikan dan dakwah. Oke, baik, silakan Pak Fahrul. Coba buka slide 15. 15 ya Pak? Ya. 15. Ini yang adapun beberapa rahasia kesuksesan Nabi ya Pak? Ya. Ya. Kemudian yang 16. Yang kesuksesannya tadi ada faktor internal dan faktor eksternalnya Pak. Kemudian Terus di situ ada perang Badar Pak. Nah, untuk slide nomor 17, coba Nak Karul silahkan dibaca. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Sebab utama terjadinya perang menggusip kaum muslimin dan Mekah. Setelah perang Badar, kaum muslimin kembali ke Madinah dengan gembira atas kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari perang Badar antara lain menambah harum. Yang pertama ada menambah harum nama umat Islam di mata bangsa Arab. Yang kedua, umat Islam merasa yakin dan percaya akan kebenaran agama Islam. Yang ketiga, kekalahan kaum kafir Quraisy menyebabkan mereka makin gentar dan khawatir dengan pasukan Islam. Oke, baik, terima kasih Nak Farul. Oke, Bapak lanjutkan ya. Di sini Bapak menjelaskan tentang perang Uhud. Nah, perang Uhud ini terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ke-3 Hijriah, bertepatan pada bulan Januari 625 Masehi. Perang ini terjadi di kaki gunung Uhud. Sebab utama terjadinya perang adalah kekalahan kafir Quraisy di perang Badar. Yang ketiga, perang Ashab ataupun Hadab terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Perang Ashab adalah gabungan dari golongan yang berkumpul dengan maksud menumpas Islam dan kaum muslimin. Kemudian 4, perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah yang pertama diadakan gencatan senjata pada kedua belah pihak. Kemudian apabila seorang kafir Quraisy masuk Islam tanpa seizin walinya maka akan ditolak. Kemudian yang ketiga, Quraisy tidak menolak orang muslim yang kembali kepada mereka. Kemudian yang keempat, siapapun yang hendak membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW diperbolehkan, begitu juga sebaliknya. Ya. Jadi yang kelima, kaum muslimin tidak jadi melakukan ibadah umroh tapi ditangguhkan sampai faktor-faktor keberhasilan Fathul Mekah tahun 9 Hijriah. Fathul Mekah artinya penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk menaklukkan kota Mekah. Sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah adalah karena kaum Quraisy telah mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Maka pada tanggal 10 Ramadan beliau berangkat bersama puluhan ribu
pasukan menuju Mekah. Kaum muslimin memasuki Mekah tanpa terjadi peperangan, di mana kaum Quraisy menyerah dan tidak melakukan perlawanan karena berbagai sebab. Abbas mengajak Abu Sufyan untuk menyerah kepada Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Setelah Abu Sufyan memeluk Islam, ia diberi kehormatan oleh Rasulullah SAW dengan menyatakan barang siapa di antara kaum Quraisy yang memasuki rumah Abu Sufyan akan aman. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram akan aman. Dan barang siapa yang akan menutup pintunya akan aman pula. Allah SWT telah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Lalu Rasulullah Masjid Tanim disebut juga dengan Masjid Syaidah. Aisyah, istri Rasulullah SAW dan ibu muslimin Ummu al-Mu'minin terletak 7, km sebelah utara Masjidil Haram di pinggir jalan antara Mekah dan Madinah dan merupakan batas tanah suci paling dekat. Masjid Tanim merupakan tempat berihramnya Sayyidah Aisyah yang hendak umroh pada pelaksanaan haji perpisahan, yaitu pada tahun 9 Hijriah. Bangunan Masjid Tanim diperbarui pada masa Khadim Al-Haramin dan Al-Syarifuddin, pelayanan dua tanah suci Mekah dan Madinah. Kemudian setelah itu beliau menghancurkan berhala-hala yang ada di dalam Ka'bah dan sekitarnya. Pada waktu penghancuran turunlah ayat dalam surat Al-Isra ayat 81 yang artinya, dan katakanlah yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran surat Al-Isra ayat 81. Rasulullah SAW berdiri di pintu Ka'bah, sedangkan kaum Quraisy berbaris di Masjidil Haram menantikan apa yang akan dilakukan Rasulullah. Rasulullah berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, apakah yang akan kau lakukan terhadap kalian?" Mereka menjawab, "Kebaikan engkau saudara yang baik dan anak dari saudara yang baik pula." Rasulullah berkata, "Pergilah, kalian telah bebas." Rasulullah telah memberikan teladan yang agung dalam memaafkan musuh-musuhnya yang telah menyiksa, menyakiti, membunuh para sahabatnya, dan mengusir dari kampung halamannya. Setelah penaklukan kota Mekah, manusia berbondong-bondong memeluk Islam. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan haji dan itulah satu-satunya haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang dan setelah itu beliau kembali ke Madinah. Baik, itu tadi penjelasan dari Bapak mengenai tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW di periode Madinah. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan? Cukup Pak. Oke, baik. Kalau dirasa sudah paham, Bapak tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugas minggu depan, Nak Fahrul silakan dipelajari tentang
faktor-faktor keberhasilan Fathul Mekah. Fathul Mekah ya Pak? Ya, tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah siapa? Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin keluar ya. Iya Pak, makasih ya Pak. Sama-sama. Berapa, Run?